Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sehingga masih diberikan oleh Allah izin menunaikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridhoi semua amal ibadah kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang diminta ke saya untuk dibahas di kali ini, Bapak dan Ibu, adalah surat Yasin. Surat yang tidak aneh bagi kita di telinga, malah kita bisa hafal tanpa kita menghafal dengan izin Allah, karena seringnya kita membaca dan mendengar pada itu sekali. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran pun tidak ada perintah untuk menghafal, tetapi perintahnya untuk membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak melihat, semakin Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati kita kepada. Walaupun kita menghafal tapi gak pernah diulang-ulang, ya tetap akan hilang kepadanya. Jadi perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di kata bismi itu ada alif yang Allah tuliskan, menandakan bahwa butuh proses untuk membacanya, butuh proses untuk memahaminya, butuh proses untuk melaksanakannya, dan butuh proses untuk menghafalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba yang ahlul Quran. Ya, bukan ahlul Quran itu penghafal, tetapi pembaca, pembelajar, dan yang utama adalah mengamalkan kepada itu sekalian. Surat Yasin ini kepada Ibu adalah surat yang secara urutan Al-Quran itu diurutkan ke-36 setelah surat Fatir. Tetapi pada dasarnya surat ini secara wahyu diturunkan di posisi surat yang ke-41 setelah surat Al-Jin. Sedangkan surat Al-Jin itu adalah surat yang ke-32 dan surat yang ke-73 kepada Ibu sekalian. Ya 72 kepada 73 adalah Al-Muzammil. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan surat atau ayat itu sesuai dengan cerita, bukan sesuai dengan urutan. Kalaupun dia sama urutannya, itu bukan kebetulan, karena memang dia beriringan. Seperti surat Ad-Duha berurutan dengan surat Al-Insyirah, karena turunnya dalam satu malam yang sama Bapak dan Ibu, ingin menjelaskan tentang kepelikan, tentang kesulitan yang Rasulullah hadapi di dalam mensyiarkan agama Allah ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu Bapak dan Ibu tidak berbicara tentang masalah hukum.
Ya, maka nanti kalau kita berbicara surat Yasin jangan banyak berdebat, Pak. Ya, jangan banyak berdebat. Kenapa? Karena surat Makkiyah itu lebih banyak bercerita masalah tauhid, masalah hati, Bapak dan Ibu, bukan bicara hukum. Nanti hukum itu lebih banyak akan muncul di dalam sisi surat Madaniyah. Setelah hati tenang, hati yakin, hati percaya kepada Allah, baru kita berbicara tentang masalah hukum. Tapi kalau hati belum tenang, belum damai, belum dekat dengan Allah, itu biasanya banyak perselisihan di antara kita. Ya, pertengkaran yang akhirnya membuat masjid yang berbeda, pemahaman yang berbeda, padahal perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan pada dasarnya. Nah, inilah surat Yasin yang akan kita dapatkan di penjelasannya nanti kepada Ibu. Dan saya berharap Bapak dan Ibu sabar untuk bisa menyelesaikan surat ini yang jumlahnya 83, Pak. Ya, 83. 83 itu baris keberapa, Pak, dalam Al-Quran? Baris keberapa, Bapak dan Ibu? Baris ke-15. Sebelah kanan, kiri? Kanan, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baris ke-14 bunyinya apa, Pak? Mau ngetes, Pak, mau ngetes saja, mau ngetes. Ya, rupanya belum. Baris ke-14 itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itulah kun fayakunnya, Pak, belum hafal barisnya, posisinya. Karena kita hafal itu Yasin yang cetakan, Pak. Nah, itu kita hafal. Tapi yang mushafnya, Al-Qur'annya, nah ini kadang-kadang kita jarang pegang, Pak, jarang buka pada itu sekali. Nah, ini yang harus kita juga pelajari, Bapak dan Ibu. Nah, sebab turun surat Yasin, Bapak dan Ibu, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat As-Sajdah, surat yang ke-32 dengan suara yang agak kencang, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy ini terganggu, Pak. Kenapa? Karena suaranya agak kencang sehingga terganggu. Nah, terganggu mereka ini sampai di antara mereka itu ada yang mau berdiri memukul Rasulullah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tangan mereka itu terbelenggu, Pak. Tubuh mereka itu kaku, tidak bisa bangun. Nah, jangan disalahartikan. Kalau kita ingin membalas kejelekan orang kepada kita baca surat Yasin, Pak. Jangan kayak gitu, Pak, Bu. Walaupun ini bisa diterjemahkan yang negatif, udah sekalian. Ya, apalagi nanti di ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, mau hijrah ke Madinah, itu semua orang Quraisy tidak bisa melihat Rasulullah. Nah, jangan dipakai nanti kalau ada tukang kredit datang mau nagih, kita baca ayat ini, Pak. Enggak hilang, Pak, dikelapok sama dia, Pak. Beda niatnya, Pak. Ini salah satu ayat, tapi jangan diamalin ya, Pak, ya. Jangan diamalin. Tapi salah satu ayat yang kalau kita juga meyakininya itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi karena ayat ini yang dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya ingin menuju ke Madinah, tetapi keluar dalam keadaan tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy. Malah Rasulullah itu meletakkan pasir di atas kepala mereka yang menandakan bahwa Rasulullah sudah pergi dari rumahnya. Dan itu sekali. Nah, juga jangan diselewengkan, Pak. Ini surat Yasin ini banyak, Pak, kalau mau diselewengin. Ya, dan itu. Tapi saya tidak mengajarkan dan tidak menganjurkan untuk dilakukan kalau belum paham tentang penjelasannya, dan Ibu sekalian. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini terganggu, Pak. Kenapa? Karena suaranya kencang. Ya, suaranya kencang mengganggu mereka. Tetapi Allah menjadikan mereka ini terbelenggu, tangannya ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian, mendongak ke atas berharap kekakuan mereka ini tidak lama. Nah, setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Bapak dan Ibu. Ya, Rasulullah SAW berdoa, dan setelah berdoa Allah turunkan ayat yang pertama sampai 10. Tidak langsung 83 ayat, Bapak dan 1 sampai 10. Ya. Nah, 1 sampai 10 itu wasawaun alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
sudah didoakan, sudah diberitahu, sudah diingatkan, masih yang bantah Pak. Nah itu yang terjadi nanti di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu sakit hati ya. Nah surat ini pun juga mengajarkan kepada kita, kalau membaca pun juga jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi Rasulullah membaca ini karena beliau dalam sisi apa? Mensyiarkan agama Allah dibaca Pak. Tapi kalau kita membacanya itu malah mengganggu orang lain, itu yang menjadi tidak baik Pak. Kita baca di waktu malam, suaranya kemana-mana Pak ya. Dan waktu itu waktu orang untuk istirahat, salah Bapak dan Ibu sekalian ya, keliru gitu ya. Kalau ingin membacanya dengan suara yang keras, yang lantang, yang di waktu memang orang itu nyaman untuk mendengarnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu sebaliknya penjelasan dari surat ini kepada. Nah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbul Qur'an Yasin. Jadi setiap sesuatu itu ada hatinya Pak. Jadi segala sesuatu itu ada hatinya, dan sesungguhnya hati di dalam Al-Quran itu adalah surat Yasin. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendapati bahwa surat Yasin ini penjelasan dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran ya, karena dia makiyah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semua penjelasan yang ada di dalam semua surat di dalam Al-Quran ya, Bapak dan Ibu, itu yang ingin nanti dijelaskan oleh para mufassir dengan kalimat yulkhisu mawdu'at as-surah kulliha. Jadi surat Yasin itu meringkas semua permasalahan yang ada di dalam Al-Quran, semuanya Pak, itu ada di Yasin. Dan nanti kalau kita bicara masalah hukum, nanti akan dihubungkan dalam surat Yasin ini kemana? Ke Al-Baqarah ya, akan dihubungkan kepada. Tapi kita belum sampai ke situ kepada. A'zamul ayat di Al-Quran, dan seutama-utama ayat di dalam Al-Quran adalah suratul Kursi. Seutama, seagung-agung ayat di dalam Al-Quran itu adalah surat ayat kursi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di ayat kursi ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebut nama Allah sebanyak 17 kali. Silakan Bapak Ibu cari ya, silakan Bapak Ibu cari mana ayat yang memunculkan nama Allah sebanyak 17 kali atau lebih Pak. Itu hanya ada di dalam ayat kursi. Dan ayat kursi itu memiliki huruf sebanyak 170 huruf. Maka sebagian ulama tafsir menyebutkan, kalau kita punya keinginan yang sangat kuat, yang sangat besar kepada Allah dan ingin cepat supaya dikabulkan, maka baca ayat kursi sebanyak 170 kali. Tapi bukan buat pelet ya Pak, bukan. Jadi baca 170 kali. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau ya kita baca gitu. Dan itu pun kan sering kita baca setelah sholat Bapak dan Ibu, sudah kita baca gitu. Nah kalau kepingin lebih lagi sesuai dengan hurufnya 170 Bapak dan Ibu. Lalu di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'u wajhillah ghafara lahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam untuk mendapatkan wajhillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, fitilkal lailah, di malam itu maka Allah akan mengampuninya, maka Allah akan memuliakannya. Benar-benar sekali. Nah, jadi banyak lagi hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surat Yasin Bapak dan Ibu. Nah kita kan memang paling suka Pak baca surat Yasin ya, ada kematian surat Yasin, malam Jumat surat Yasin ya kan, barang hilang surat Yasin ya, mau begini lagi surat Yasin, mau nikahin anak surat Yasin, naik pangkat surat Yasin, pangkat diambil lagi nonjok surat Yasin Pak. Semuanya Yasin Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seakan-akan nggak ada surat yang lain Pak ya, karena tadi kita memahami bahwa surat Yasin itu adalah qalbu Al-Quran, hatinya Al-Quran. Jadi tidak salah Pak, tapi jangan Yasin saja Pak, karena Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya Bapak dan Ibu, maka dibaca, dihatamkan Bapak dan Ibu.
lalu apa tujuan Allah menurunkan surat Yasin kepada kita? Tolong diingat Pak, karena di sini nggak ada yang banyak nulis, ya paling 1-2 yang nulis kepada. Tolong diingat pada Ibu, kalaupun ada di YouTube belum tentu mau dibuka di YouTube-nya. Ya, saya pun juga nggak berharap dibuka YouTube-nya Pak, malu saya kalau didengar itu. Cukup di sini saja Bapak dan Ibu. Apa itu tujuan surat Yasin? Ada 3 paling tidak Bapak dan Ibu. Ya, jadi para mufassir mengatakan tujuan surat Yasin itu 1, binaun asasul aqidah. Jadi surat Yasin itu adalah cara Allah untuk membangun dasar akidah di dalam jiwa kita Pak. Ya. Jadi surat Yasin itu adalah cara Allah untuk membangun akidah yang kuat di dalam jiwa kita kepada Ibu sekalian. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memunculkan di awal surat Yasin itu dengan huruful muqatta'ah, huruf yang terputus kepada. Ya. Biasanya huruf yang terputus itu Bapak dan Ibu ingin menjelaskan kepada kita, diantaranya adalah sebagai peringatan, sebagai tantangan, sebagai penjelasan tentang kemukjizatan Al-Quran. Maka kata Yasin itu ada sebagian ulama mengatakan ya ayuhal insan, wahai manusia. Ada lagi yang mengatakan Yasin itu ya Muhammad, nama lain Rasulullah itu panggilan dari Allah adalah Yasin. Jadi kalau ada orang yang namanya Yasin berarti sebenarnya ya Muhammad. Ya. Tapi Yasin itu tukang nyuri Pak, ganti Pak. Ya, ganti nama yang lain gitu. Dan Ibu sekalian. Jadi salah satu nama Rasulullah itu selain Muhammad, Ahmad itu Yasin, Toha, itu panggilan. Nah, walaupun memang huruful muqatta'ah ini kita tidak bisa terjemahkan, maka sering tertulis dalam terjemahan itu tetap ditulis dengan Yasin atau wallahu a'lam bishawab. Tetapi tadi para mufassir mencoba untuk menerjemahkannya bahwa setiap surat itu diawali dengan huruf muqatta'ah memberikan apa? Tanda tentang peringatan, tentang tantangan dan tentang penjelasan kemujizatan Al-Qur'an Bapak dan Ibu. Makanya setiap kali Bapak dan Ibu membaca surat ini ada saja apa? Sesuatu yang terjadi di dalam jiwa kita, di dalam pergerakan hidup kita Pak. Maka kenapa kita sering baca Bapak dan Ibu? Karena ada pengaruh. Kalau Bapak Ibu yakin, kalau nggak yakin Pak, walaupun sampai 10 kali, sampai doer bibir ini Pak, nggak bakal. Harus yakin dulu kita kepada Allah. Yang kedua, bahwa huruf muqatta'ah itu ingin menjelaskan kepada kita tentang sanjungan Allah kepada Al-Quran. Maka barang siapa yang membacanya, maka dia akan disanjung sama Allah Pak. Jadi kalau yang tidak membaca ya tidak disanjung Pak. Sehingga di dalam surat yang ke-17 di ayat 45 Allah mengatakan wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, apabila umatmu Muhammad membaca Al-Quran, maka kami akan jadikan antara orang yang membaca dengan tidak membaca, antara orang yang mengimani Al-Quran dengan yang tidak mengimani Al-Quran itu ada tembok yang tinggi sampai ke akhirat yang tidak terlihat oleh mata, yang membedakan antara mereka yang membaca dan yang tidak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Al-Quran itu kita sedang membangun tembok Pak, yang memang tembok itu kata Allah hijab, penutup, yang itu tidak nampak oleh mata kita, tetapi itu tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena si hamba ini membaca sampai ke akhirat Pak. Jadi wajarlah kalau Allah mengatakan di dalam surat yang ke-35 ayat yang ke-33, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasun fiha harir. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan dimasukkan ke dalam surga Aden, dan mereka akan diberikan perhiasan gelang emas berlapiskan mutiara, dan akan dipakaikan pakaiannya terbuat dari sutra. Masa Ibu nggak mau Bu? Pertanyaannya, gelang emas berlapiskan mutiara ada di rumah Bu? Ada nggak Bu? Supaya ada, bagaimana caranya? Baca Al-Qurannya Pak.
Kita baca Pak Ibu. Kalau kita sudah nggak bisa lagi baca, kan alatnya sudah banyak Pak, sudah canggih. Atau bisa jadi kita minta cucu kita untuk membacakannya kepada. Masa sudah sampai 60-70 tahun Pak, kita nggak sama sekali baca Quran? Mau kapan lagi Pak? Malu kalau kita sudah mati dibacakan Pak. Ya yang dibacakan nggak pernah baca Pak. Ayo kita baca Pak Al-Qurannya ya kepada Ibu. Nah ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita, bahwa Allah memberikan sanjungan untuk Al-Quran Pak. Berarti yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mendengarkannya akan dapat sanjungan dari Allah. Yang ketiga, kenapa disebut dengan huruf muqatta'ah? Karena huruf ini adalah Al-Quran yang penuh hikmah Pak. Maka tidak salah di ayat yang kedua Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang bijaksana. Artinya Al-Quran ini akan mengajarkan kepada kita tentang adab. Maka siapapun yang belajar Al-Quran, maka dia harus beradab. Nah kan itu terjadi Pak di Malaysia. Apa? Si Zara. Ini kan ahlul Quran Pak. Ini pesantren atau pondok apa? Penghafal Quran. Tapi apa yang terjadi Pak? Dia meninggal, dia wafat dizolimi oleh guru dan temannya Pak. Maka se-Malaysia Pak bangkit Pak. Gak mau kalah kayak Indonesia Pak. Bangkit dia Pak. Masya Allah Pak. Hanya satu orang anak yang berumur 13 tahun Pak, karena terzolimi pada ibu sekalian oleh temannya, oleh gurunya, dan dia penghafal Quran. Setelah 23 hari dikuburkan, jasadnya masih utuh Pak. Kain kafannya masih bersih ya, badannya masih wangi, seakan-akan bahwa dia baru dikuburkan kepada ibu sekalian. Sudah 23 hari. Kalau pikiran kita Pak, 23 hari itu kan sudah hancur Pak. Sebab Rasulullah katakan ketika pengantar jenazah itu jauh dari tanah pekuburan tadi di mana orang ini dikuburkan Bapak, dan dari situ datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah karena dia penghafal Quran Bapak dan Ibu, itu dijauhkan Pak dari malaikat itu. Nah kalaupun Bapak dan Ibu tidak menghafal Quran, sering-seringlah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk sebelum tidur Bapak, supaya tidak didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau nggak bisa dibaca sebelum tidur karena 60 ayat Bapak dan, kenapa nggak dibaca setelah maghrib? Kalau susah banget setelah maghrib kita membacanya, niatkan di waktu subuh baca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk untuk tidur malam Pak. Karena susah, apalagi sih alasannya Bapak dan Ibu? Allah sudah kasih kepada kita. Yang keempat, kenapa disuruh dengan huruf muqatta'ah Yasin ini Bapak dan Ibu? Karena menjelaskan tentang Allah yang selalu hidup Bapak dan Ibu. Jadi Allah itu nggak pernah mati Pak Ibu, nggak pernah tidur. Yang tidur itu adalah kita Bapak dan Ibu. Lagi ngaji tidur, alhamdulillah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, biar berkah gitu. Nah jadi tujuan pertama surat Yasin ini Bapak dan Ibu Allah turunkan kepada Rasulullah untuk apa? Binaun asasul aqidah, membangun kekuatan di dalam jiwa kita Pak. Walaupun fisiknya besar Pak, ikut gym Pak, wah ototnya bukan main Pak, tapi hatinya ringkih Pak. Apa yang terjadi? Aduh cengeng Pak. Kalau kata anak-anak cemen, badan aja besar ya, urat itu kayak apa kawat Pak, oh keluar semua Pak. Ada masalah dengan jiwanya, lesu Pak. Semua ototnya jadi apa? Jadi jatuh badan Ibu sekalian. Walaupun dia kurus kering Pak badan Ibu sekalian, badannya itu kurus, tapi karena jiwanya kuat menghadapi masalah itu, nggak ada masalah Pak. Nah ini yang Allah ingin bangun Pak Ibu. Allah ingin bangun gitu. Maka salah satu cara membangunnya adalah sholat. Sholat ini kan membangun jiwa kita Pak ya, membangun jiwa kita. Dalam fikih itu disebutkan ketika Rasulullah SAW takbir Bapak dan Ibu, lalu beliau diam sebelum membaca Al-Fatihah, itu sahabat nunggu Rasulullah ini ngomong apa, bicara apa. Maka muncullah hadis riwayat Imam At-Tabrani, bertanya para sahabat, ya Rasulullah ketika engkau sholat sebelum baca Al-Fatihah engkau baca apa? Itu dulu Pak.
Jadi tidak semua sahabat itu tahu Pak sebelum apa? Ya, melihat Rasulullah sholat, apa yang beliau baca itu. Setelah itu mereka tanya, karena Rasulullah yang diperintahkan dan memerintahkan agar mereka sholat kepada. Masalah bacaannya itu belakangan Pak baru dapat. Tidak di awal kepada. Apa kata Rasulullah? Aku diam antara takbiratul ihram dan al-fatihah itu, aku membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Apa ya Rasul yang kau baca? Di antaranya kata Rasulullah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, seterusnya sampai kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ada apa di balik itu Rasulullah? Kata Rasulullah, itu penyerahan diri kepada Allah secara total, bahwa kehidupan kita itu hanya Allah yang atur. Serahkan semua kepada Allah. Sudah gak usah pikirin masalah dunia ini padahal. Nggak usah pikirin. Semakin kita pikirkan kepada Allah, semakin pusing Pak. Tugas kita kan hanya berbuat yang bagaimana perbuatan itu menjadikan Allah senang Pak. Ya, menjadikan Allah senang. Ya. Buat apa kita kerja keras Pak? Kalau setelah kerja keras kita berhasil, kita mati Pak. Iya kan? Yang ada kan apa? Ibadah yang keras Pak. Karena ibadah inilah yang akan menjadikan apa? Kita selamat kepada dunia akhirat. Nah ini yang mau dibangun kepada ibu. Maka kalau rangkaian salat itu Allah katakan di dalam surat ke-22 ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu, berbuat baiklah kamu agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Ini konsep. Perbaiki rukukmu, perbaiki sujudmu, perbaiki dalam kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayo kamu berbuat baik, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena kamu benci, tidak. Berbuat baik kepada Ibu agar kamu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu yang Allah ingin ingatkan Pak Ibu. Ya, di dalam surat Yasin ini. Jadi bukan surat Yasin ini dikit-dikit bicara masalah mati Pak. Pokoknya kalau ada orang mati baca Yasin, kalau ada baca Yasin Pak. Bukan Pak Ibu. Ya, kan ini kan baru juga dibahas ya Pak ya di sini ya. Ya Bu ya, baru dibahas. Nah jadi Bapak dan Ibu, yang Allah inginkan dari surat Yasin ini, ayo kita bangun keyakinan kita kepada Allah, kepada Ibu. Sebelumnya kita sudah bicara tentang masalah pikun Pak. Apa yang Allah ingatkan masalah pikun itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang akan tertutupi kekurangannya, kelemahannya, kepikunannya itu dengan apa? Dengan keimanan yang telah dia lakukan sebelum dia lemah, sebelum dia pikun, dan dengan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan dahulu sebelum dia lemah Pak, yang akan menutupi dirinya dari apa? Kesalahan. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah putus-putusnya kepada dia. Nah, ada masa itu Pak. Maka kenapa yang harus dibangun itu apa? Jiwanya Pak, hatinya di sini. Keyakinan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kepada itu sekalian. Karena cerita surat Yasin ini nggak jauh-jauh beda Pak dengan surat yang lain. Kenapa? Berbicara tentang orang-orang munafik, orang-orang yang mengingkari akan apa? Akan ketaatan kepada Allah, akan perintah Allah, tidak menerima seutuhnya bahwa Allah yang mengatur semua di langit dan di bumi ini, yang menjadikan dia kaya, yang menjadikan dia terkenal Pak, yang menjadikan dia kuat. Nah itu mereka tidak yakin, mereka dustai Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, tujuan surat Yasin ini Bapak dan Ibu adalah tata'arradu li tabi'atil wahyi. Yang kedua, bahwa tujuan surat Yasin ini membicarakan tentang sifat wahyu Pak. Artinya Bapak dan Ibu, wahyu yang Allah turunkan itu disesuaikan dengan kondisi Pak. Ya, bagaimana permasalahan yang terjadi di waktu itu, di mana Rasulullah SAW merasakannya, maka surat yang turun itu tidak sembarangan Pak, dan tidak sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian. Disesuaikan ya kepada Ibu. Makanya surat-surat awal itu Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran itu semuanya rata-rata itu madaniyah, kecuali surat apa? Al-Fatihah diwahyukan di posisi setelah Bapak dan Ibu surat Al-Muzammil.
Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, baru Al-Fatihah Pak. Itu pun tidak ada sebab turunnya. Ya, tidak ada sebab turunnya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak semua surat dan ayat itu ada asbabun nuzul. Tidak semua. Sama seperti hadis, tidak semua ada asbabul wurud Bapak dan Ibu. Sebab-sebab kenapa ada hadis itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Allah ingin membicarakan tentang sifat wahyu. Apa sifat wahyu itu Bapak dan Ibu? Dia lembut, ya, penyampaiannya dengan baik Bapak dan Ibu. Ya, semua dilibatkan, tidak hanya seorang Bapak dan Ibu sekalian. Dan setelah dilakukan dikembalikan kepada Allah. Nah, yang ketiga, tujuan daripada risalah daripada surat Yasin ini Bapak dan Ibu adalah sidqur risalah mundu iftitahuha. Jadi Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal Pak, yang namanya risalah. Apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat di waktu itu Bapak dan hanya satu Pak, Bu, bagaimana kita mendekat kepada Allah, bagaimana kita menyembah Allah. Dan itulah yang kita dapatkan di awal sholat dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dan itu tidak mudah dalam pelaksanaannya. Nah, ini 3 tujuan utama di dalam surat Yasin Bapak dan Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah habis Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di pekan mendatang kita kembali lagi bertemu untuk menjelaskan surat Yasin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan na'imin dasyakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.